Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ibnu Reza Azizi atau biasa dipanggil Ibnu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haura Salsabila Liti atau biasa dipanggil Haura. Halo, nama saya Hilda. Perkenalkan, nama saya Friska Alistia. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang icon perintah di grup Themes. Di grup Themes ini, menu perintahnya diantaranya yang pertama ada Themes, dan yang kedua ada Color, yang ketiga ada Fonts, dan yang keempat ada Effect. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada menu Themes. Menu Themes ini menyediakan sejumlah bentuk tema halaman secara praktis. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan bebas memilih tema yang diinginkannya. Semua dilakukan dengan praktis dan efisien. Dan yang kedua ada menu Colors. Menu Colors berfungsi untuk memilih warna tema dengan urutan warna secara hierarkis. User pun dapat mengcustom sendiri warna tema tertentu melalui menu ini. Berbeda dengan menu Themes, menu Colors hanya memungkinkan user untuk memilih jenis warna tema saja. Sementara di Themes berisi pilihan yang mengatur jenis warna dan bentuk huruf, bentuk dan warna tabel, dan warna dasar dapat pula diatur dari menu ini. Dan yang ketiga itu ada Fonts. Menu Fonts secara spesifik digunakan untuk memilih tema huruf. User disediakan jatah tema huruf yang akan diterapkan ke halaman dokumen. Di samping itu, menu ini juga tidak lupa memberikan peluang bagi user penganut perfeksionisme untuk mengutak-atik sendiri tema huruf yang diinginkan. Dan yang terakhir ada menu efek. Menu efek digunakan untuk mengatur tema efek terhadap objek shape yang terdapat di halaman dokumen. Dengan ini, user dapat memilih tema efek dengan nuansa warna yang telah dipilih di menu Colors. Halo guys, di sini aku ingin menjelaskan tentang icon perintah di grup Page Setup. Grup Page Setup terdiri dari margin, orientation, size, columns, bricks, line number, dan hyphenation. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang margin. Margin itu antara jarak tepi kertas dan teks yang dapat menyesuaikan margin kanan, kiri, bawah, dan atas dokumen. Meskipun teks dan objek lain biasanya disisipkan ke dalam area yang dapat dicetak di dalam margin, beberapa item biasanya bisa ditetapkan di margin seperti nomor halaman, header, footer secara default. Word dapat mengatur semua margin atas, bawah, kiri, dan kanan dalam 1 inci. Yang kedua itu ada orientation, yaitu yang berfungsi untuk mengatur lembar kerja memanjang ke samping, landscape, atau sesuai dengan lembar kerja yang berstandar portrait. Nah, yang ketiga itu ada size yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran huruf yang Anda gunakan mulai dari 8 sampai 72 ukuran yang disediakan oleh Microsoft Word. Fungsi kolom sendiri mengembalikan nomor kolom dari nilai yang referensi sel. Misalnya rumus kolom D10 mengembalikan 4 karena kolom D adalah kolom keempat. Nah, selanjutnya itu ada bricks atau Microsoft Word yang digunakan untuk membuat penghalang antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Penghalang ini memungkinkan pengguna untuk memberikan format yang berbeda ke masing-masing bagian. Misalnya satu bagian terdiri dari 2 kolom, sedangkan bagian yang lain tidak. Yang selanjutnya itu ada line numbers atau memberikan nomor pada halaman lembar kerja yang ada di Microsoft Word. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna agar tidak kebingungan. Dengan ini pengguna dapat melihat jumlah spesifik lembar kerja. Itulah kegunaan utama dari line numbers. Nah, yang terakhir itu ada hyphenation. Adalah potongan suku kata yang terletak pada setiap akhir baris sesuai dengan suku kata, yang memiliki tujuan supaya tetap menjaga spasi antara kata tetap seragam atau sama.
Di sini saya ingin menjelaskan icon perintah, grup, pack background, dan paragraf yang terdapat pada menu tab pack layout. Pack background. Pada icon perintah pack background terdiri dari 3 icon perintah, yaitu 1. Watermark, yang berfungsi untuk memberikan tanda pada lembar kerja secara permanen guna untuk menandakan bahwa artikel asli milik kita. Yang kedua, pack color. Pack color berfungsi untuk memberikan warna pada lembar kerja Microsoft Word. Yang ketiga, pack borders. Pack borders digunakan untuk memberikan garis pada lembar kerja Microsoft Word. Pack paragraf. Pack paragraf terdiri dari icon indent dan spacing. Icon perintah indent digunakan untuk mengatur batas teks, yang terdiri dari icon perintah left dan right. Left sendiri berfungsi untuk mengatur batas kiri paragraf pada lembar kerja, dan right berfungsi untuk mengatur batas kanan paragraf pada lembar kerja. Halo Yang semua, kedua, di spacing. sini saya akan Spacing menjelaskan terdiri tentang dari icon before perintah dan di grup after yang range. digunakan untuk mengatur jarak Ada antara 8 icon di paragraf dalam grup dengan range, paragraf yaitu sebelumnya position, maupun dengan paragraf wrap sesudahnya. text, bring forward, send backward, selection pen, align, group, and rotate. Yang pertama ada position. Position digunakan untuk mengatur posisi objek dalam suatu halaman. Di sini user disuguhi opsi yang sangat instan, di mana user hanya perlu menyeleksi objek, masuk ke menu ini, dan pilih posisi objek yang diinginkan. Yang kedua ada wrap text. Berbeda dengan perintah position, wrap text digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Dengan perintah ini, user memungkinkan untuk mengatur posisi teks dalam depan, di belakang, dan di penjuru objek. Yang ketiga ada bring forward. Berbeda dengan wrap text, bring forward digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya saja. Secara default, objek yang datang lebih akhir akan berdiri di depan objek sebelumnya. Yang keempat ada send backward. Send backward bekerja secara kontradiktif dengan bring forward. Icon send backward digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Dan yang kelima ada align. Perintah align digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Perintah ini tidak akan aktif apabila objek terpilih berada di wrapping in line with text. Yang ketujuh ada rotate. Rotate digunakan untuk memutar dan membalikan suatu objek terpilih. Bila dalam suatu kasus user ingin membuat gambar simetri lipat dari suatu bangun, buat suatu bangun datar, tekan Ctrl+D, kemudian klik perintah rotate, flip horizontal. Yang keenam adalah group. Perintah group digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Bila beberapa objek akan dikelola dengan peraturan yang sama, tentu akan lebih efisien bila user memanfaatkan fasilitas ini. Dan yang terakhir ada selection pen. User yang akrab dengan aplikasi grafis bernama lengkap Adobe Photoshop tentu tidak asing dengan icon perintah yang satu ini. Meskipun berbeda nama, tapi fungsinya mirip dengan aplikasi berbasis bitmap tersebut. Selection pen berfungsi untuk membantu pengguna mencari sebuah objek yang ingin diedit atau dihapus. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.